Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Evi Fitriani dengan NIM 12208193033 dari Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah magang 1. Halo adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua sudah sarapan? Tentu ada yang belum kan? Apa yang kita rasakan ketika kita belum sarapan? Pasti ada yang merasa lemas, capek, atau mungkin pusing. Pernahkah kita berpikir, kenapa kalau kita belum sarapan kita merasa lemas atau pusing? Mungkin ada yang tahu jawabannya? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita jawab pada video pembelajaran berikut ini. Makanya jangan lupa tonton sampai habis ya. Jangan di-skip-skip. Yang pertama yaitu ada kebutuhan energi. Menurut WHO, kebutuhan energi seseorang merupakan energi yang berasal dari makanan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran energi seseorang sesuai dengan ukuran dan komposisi tubuh dengan aktivitas yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi ini. Yang pertama yaitu ada usia, jenis kelamin, dan aktivitas yang dilakukan. Nah, keseimbangan energi dapat terjadi ketika kalori yang masuk dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Jadi, energi itu dapat dikatakan seimbang jika kalori yang masuk dalam tubuh kita melalui makanan itu sama dengan kalori yang akan kita keluarkan melalui proses metabolisme tubuh. Nah, jika kalori yang masuk dalam tubuh melebihi kalori yang dikeluarkan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif. Artinya, jaringan tubuh tersebut akan menyimpan kelebihan nutrisi. Kenaikan berat badan dapat terjadi jika sekitar 3.500 kilokalori disimpan dalam bentuk lemak pada jaringan tubuh kita. Nah, jika kalori yang dikeluarkan tubuh melalui aktivitas itu lebih besar dibandingkan dengan kalori yang masuk dalam tubuh, maka akan terjadi keseimbangan energi yang negatif. Artinya, tubuh akan melakukan pembakaran simpanan nutrisi yang tersimpan dalam tubuh untuk memenuhi kalori yang dibutuhkan dalam tubuh, sehingga dapat menurunkan berat badan. Nah, jika kita ingin mendapatkan berat badan yang ideal, maka kita harus memenuhi keseimbangan energi tersebut. Ada beberapa jenis nutrisi. Yang pertama yaitu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Yang pertama yaitu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan 4,1 kilokalori. Karbohidrat ini terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama gula, pati, dan serat. Gula disebut juga sebagai karbohidrat yang sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain yaitu buah-buahan, madu, dan susu. 2 karbohidrat lainnya yaitu pati dan serat yang disebut sebagai karbohidrat kompleks. Nah, pati dapat kita jumpai dalam umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Sedangkan serat seperti selulosa ditemukan pada dinding sel tumbuhan. Nah, biasanya dapat kita jumpai pada roti gandum atau sereal. Kemudian juga dapat kita jumpai pada kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Serat ini tidak dapat dicerna oleh pencernaan makanan manusia, sehingga dikeluarkan sebagai feses. Selanjutnya yaitu lemak. Nah, lemak atau yang biasa disebut dengan lipid ini merupakan zat makanan yang molekul-molekulnya tersusun atas unsur-unsur karbon,
hidrogen, dan oksigen. Nah, lemak ini memiliki fungsi bagi tubuh, yaitu diantaranya dapat menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram. Kemudian melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Nah, agar lebih mudah, biasanya kita menyebutnya dengan vitamin AD. Jadi dapat diingat-ingat bahwa vitamin AD merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya yaitu melindungi tubuh dari kedinginan dan luka. Kemudian sebagai penahan rasa lapar dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Berdasarkan strukturnya, lemak ini dibagi menjadi dua, yaitu lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Nah, lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar. Lemak jenuh ini berasal dari hewan, yaitu mentega, keju, dan lemak yang menempel pada daging. Selanjutnya yaitu lemak tidak jenuh atau lemak tak jenuh. Nah, lemak tak jenuh ini biasanya cair pada suhu kamar. Lemak tidak jenuh berasal dari lemak nabati atau tumbuhan. Nah, misalnya saja alpukat, buah zaitun, aneka kacang-kacangan seperti kacang mete, kacang tanah, almond, dan kacang lainnya. Selanjutnya yaitu protein. Nah, protein ini merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Protein dibutuhkan dalam tubuh sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak atau sel-sel tubuh kita yang rusak, kemudian pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh atau biasa yang disebut dengan sistem imun. Protein dapat berasal dari hewan atau yang disebut dengan protein hewani dan dari tumbuhan atau yang disebut dengan protein nabati. Nah, bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Nah, sedangkan bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacang lainnya. Selanjutnya yaitu vitamin. Nah, pastinya kita sudah tidak asing lagi bukan kata vitamin. Pasti kita sering sekali mendengar kata vitamin. Nah, vitamin ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air atau vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak yang sudah kita bahas tadi, yaitu kita singkat dengan vitamin A, D. Kemudian khusus vitamin D terbentuk ketika kulit kita terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh ini terdapat provitamin D. Nah, berikut ada tabel jenis vitamin, sumber, dan manfaatnya. Yang pertama yaitu ada vitamin A. Manfaat dari vitamin A ini menjaga kesehatan mata kita, kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau yang kita sebut sebagai sistem imun, kemudian pertumbuhan tulang dan menguatkan gigi. Vitamin A ini dapat kita peroleh dari susu, telur, hati, sereal, sayuran yang berwarna oranye seperti wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buahan. Selanjutnya vitamin B. Fungsinya bagi tubuh yaitu membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Nah, dapat kita temukan pada gandum, makanan laut, daging, telur, produk susu seperti susu asam, kemudian sayuran berdaun hijau, dan kacang-kacangan. Nah, selanjutnya ada vitamin C. Nah, vitamin C ini manfaatnya untuk membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Nah, biasanya kalau kita sering sariawan atau bibir pecah-pecah, nah ini pasti kekurangan vitamin C. Makanya kita harus mengkonsumsi vitamin C dengan jumlah yang lebih banyak. Vitamin C dapat kita temui pada buah jeruk, kemudian stroberi, jambu biji, cabai. Nah, pasti belum banyak yang tahu bahwa cabai ini mengandung vitamin C. Kemudian ada tomat, brokoli, dan bayam, dan sari buah jeruk. Selanjutnya ada vitamin D. Nah, vitamin D ini fungsinya untuk menguatkan tulang dan gigi, kemudian membantu tubuh menyerap kalsium pembentuk tulang. Vitamin D dapat kita jumpai pada kuning telur.
kemudian minyak ikan dan makanan yang diperkaya seperti susu serta susu kedelai. Selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E ini fungsinya sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan dan juga penting sekali bagi kesehatan sel-sel darah merah. Vitamin E dapat kita jumpai pada minyak sayur, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Selanjutnya yaitu vitamin K. Vitamin K ini fungsinya untuk membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Vitamin K dapat kita jumpai pada alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Nah, kalau kita tergores atau terkena pisau atau yang lainnya dan berdarah, maka otomatis darah tersebut akan membeku. Nah, ini merupakan fungsi dari vitamin K. Selanjutnya yaitu mineral. Nah, mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Mineral ini berfungsi dalam tubuh sebagai proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Nah, berikut ada tabel sumber mineral dan kegunaannya. Pertama yaitu ada kalsium. Nah, kalsium ini fungsinya sebagai bahan pembentuk tulang gigi, kerja otot, dan kerja saraf. Kalsium dapat kita peroleh dari telur, sayuran hijau, dan kedelai. Kemudian fosfor. Nah, fosfor ini fungsinya untuk membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang dan gigi juga. Jadi pembentukan tulang dan gigi dipengaruhi oleh kalsium dan fosfor kita. Fosfor ini dapat kita peroleh dari daging, gandum, dan keju. Selanjutnya ada kalium atau potasium. Fungsinya untuk mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf dan kerja otot. Nah, kalium ini dapat kita peroleh dari pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Selanjutnya yaitu sodium atau natrium. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Nah, natrium ini dapat kita jumpai pada daging, susu, keju, garam, dan wortel. Selanjutnya yaitu ada besi. Nah, fungsinya sebagai bahan utama penyusunan hemoglobin pada sel darah merah. Nah, besi ini dapat kita peroleh dari daging merah, kacang, bayam, dan telur. Jadi besi ini termasuk mineral ya, bukan besi-besi yang besi aluminium itu. Kemudian ada iodium. Nah, iodium ini fungsinya sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang proses metabolisme kita. Iodium sumbernya atau dapat kita peroleh dari ikan laut dan garam beriodium. Selanjutnya yaitu zinc. Nah, fungsinya untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Kemudian kesehatan mata, menghambat virus yang masuk dalam tubuh, kemudian mengurangi resiko adanya penyakit kanker, kemudian kesehatan organ vital laki-laki dan mempercepat penyembuhan luka. Nah, zinc ini dapat kita peroleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Jenis nutrisi yang terakhir yaitu air. Nah, semua proses pencernaan pada umumnya itu membutuhkan air. Sekitar 60-80% sel tubuh kita atau tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Adapun fungsi air ini bagi tubuh yaitu sebagai pelarut zat makanan yang masuk dalam tubuh kita tadi, sehingga mempercepat proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian pembentuk cairan dalam tubuh, pengangkut zat sisa metabolisme dan berbagai substansi dari sel ke sel atau jaringan ke jaringan. Selain itu juga dapat mengatur panas tubuh. Nah, itulah tadi penjelasan dari kebutuhan energi dan jenis nutrisi yang dibutuhkan bagi tubuh. Nah, sudah tahu jawabannya kan mengapa kita merasa lemas ketika kita belum sarapan? Karena kita tidak memperoleh energi dari makanan maupun sumber nutrisi lainnya.
Jadi kalau kita mau badan kita berenergi atau badan kita tidak merasa lemas, makanya kita sarapan dan harus makan makanan yang sehat. Mungkin hanya itu saja dari penjelasan video pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu.